Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak semuanya, kita sudah menyaksikan prosesi syahadat dan kita doakan bersama semoga saudara kita yang bernama Jason Rufus yang pada detik ini resmi secara hukum Islam dianggap sebagai muslim. Kita doakan supaya istiqomah dengan keislamannya, lalu kemudian Allah wafatkan sebagai seorang muslim. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan dimuliakan oleh Allah, ini tidak salam lagi karena tadi sudah saya salam, jadi kita langsung ke ngajinya, ke kitab Ihya Ulumuddin. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah membicarakan terkait dengan bagian terakhir atau bagian ke-8 dari 8 masalah yang berhubungan dengan zakat. Tetapi makna ini tidak hanya dibatasi kepada zakat saja, tapi juga bisa mencakupi semua bentuk infak, baik itu sedekah, wakaf dan lain sebagainya yang merupakan infak di jalan Allah. Dan poin yang kita bahas sebelumnya adalah bahwasanya kita harus berusaha mencari orang yang menerima zakat atau sedekah yang ingin kita keluarkan. Jadi jangan ditunggu. Tapi mencarinya tersebut tidak hanya dibatasi kepada 8 golongan itu saja secara umum, tapi 8 golongan itu didahulukan dalam bentuk yang khusus. Bentuk umum maksudnya kalau disebut fakir semuanya, fakir asal dia muslim, fakir masuk semua itu umum. Kalau disebut miskin asal dia muslim dan dia miskin, maka masuk semua dalam golongan itu umum namanya. Kalau fakir itu artinya dia tidak punya income untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, itu fakir namanya. Kalau miskin, income-nya ada tapi tidak mencukupi. Jadi kalau misalkan sehari semalam itu kebutuhannya di angka 100.000, nah kalau miskin itu ya adanya cuma 50, nah itu miskin. Kalau fakir yang nggak ada sama sekali, itu fakir. Nah dua-duanya harus dipedulikan. Nah semua fakir, semua miskin yang masuk dalam golongan ini secara umum. Tapi Imam Al-Ghazali menitik beratkan bukan pada makna umumnya, tapi pada makna khusus. Kata beliau, harus dicari di antara 8 golongan ini orang yang punya sifat yang khusus terlebih dahulu. Ini yang harus didahulukan. Kalau fakir yang punya sifat khusus ini yang harus didahulukan daripada fakir yang lainnya. Begitu juga dengan miskin, begitu juga serta yang lainnya. Nah, untuk menjelaskan yang khusus, Imam Al-Ghazali meletakkan 6 poin, 6 sifat. 2 diantaranya alhamdulillah sudah kita bicarakan minggu sebelumnya, yaitu yang pertama, harus orang yang punya semangat beragama atau hidupnya itu lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Contoh nih, ada 2 orang fakir. Yang satu lebih banyak ngabisin waktu di luar masjid, sedangkan yang satu lebih banyak ngabisin waktu di dalam masjid. Maka yang habisin waktu dalam masjid ini harus didahulukan. Yang satu nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut majelis taklim. Yang satu rajin ikut majelis taklim. Yang ikut rajin majelis taklim ini yang harus didahulukan, meskipun dua-duanya fakir. Itu sifat khusus namanya. Apalagi kita tahu di beberapa tempat
jumlah penerima zakatnya terlalu banyak, sedangkan jumlah zakatnya terlalu kecil. Ini ilmunya harus dipraktekkan. Kenapa? Karena orang yang fakir, yang mendahulukan Allah, ketika diberi harta, maka dia akan habiskan harta itu di jalan yang benar. Dikasih zakat, dia beli bensin, dia pergi ke majelis taklim. Atau misalkan dikasih zakat, dia gunakan untuk karcis atau apa, untuk ke tempat pengajian. Tapi kalau yang nggak benar, fakir juga, dia ambil uangnya, dia beli karcis nonton Piala Dunia misalkan. Bukan nggak boleh, bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi kan dibanding majelis taklim kan jauh beda. Yang ke majelis taklim harus lebih didahulukan. Bisa dipahami. Apalagi kalau ada fakir ngambil harta zakatnya nonton konser musik. Nah ini lebih kacau lagi. Nah, itu pentingnya harus diingat. Maka pendekanannya di sifat khusus. Dan masalah kekhususan ini di banyak tempat jarang diperhatikan. Jarang diperhatikan. Padahal ini penting. Itu yang satu. Yang kedua, harus mendahulukan orang yang ahli ilmu daripada yang bukan ahli ilmu. Kenapa? Karena orang yang ahli ilmu itu pewaris para nabi. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan, aku tidak mendapati derajat yang lebih baik setelah kenabian kecuali derajatnya para ulama. Maka kalau ada ulama fakir, ulama miskin, dahulukan untuk diberikan zakatnya dibandingkan yang bukan ulama. Itu yang harus diingat. Itu sifat khusus. Kenapa? Karena para ulama di dalam Al-Quran itu disebut, diangkat oleh Allah beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu dengan syarat dia beriman. Orang yang beriman dan berilmu, punya iman, punya ilmu, oleh Allah diangkat beberapa derajat. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, yang dimaksud beberapa derajat itu yaitu 700 derajat. Itu bedanya. 700 derajat antara yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Makanya tidurnya orang punya ilmu ditakuti setan, salatnya orang nggak punya ilmu, setan ketawa saja. Kenapa? Bedanya 700 derajat. Nah itu dia. Nah, oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, sifat yang kedua, dia harus didahulukan kepada para ulama. Kalau orang fakir, cari orang yang fakir yang dia ulama. Kalau miskin, ya cari miskin yang dia ulama. Sudah dua. Ada ulama tapi tidak taat ke Allah. Yang satu lagi, ada ulama tapi taat ke Allah. Jadi poin nomor 1 ada, poin nomor 2 ada. Nah, karena nanti ada juga poin nomor 2, dia ada orang alim tapi dia bukan ulama yang taat ke Allah, karena ulama usuk namanya. Dia tidak punya poin pertama. Nah tentu tidak boleh didahulukan daripada yang pertama. Baik. As-sifah ats-tsalitsah, yang ketiga dari 6 sifat kekhususan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Ayyakuna shadiqan fi taqwah wa ilmihi bitauhid. Orangnya itu benar dalam urusan ketakwaan dan pengetahuannya terhadap ketauhidan. Bagaimana menilainya? Ukurannya bagaimana ukurannya? Kata Imam Al-Ghazali,
Wa tauhiduhu, pentauhidannya tersebut, annahu idza akhadhal 'ata, orang tersebut kalau ngambil pemberian, nah dikasih nih, kasih zakat, kasih sedekah, ngasih apapun nih. Begitu terima, hamidallah, maka dia pujilah Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Kita kan sering kalau dikasih orang, paling cepat kita sampaikan apa? Terima kasih. Padahal kita terima, kapan kita kasihnya? Terima kasih, ya kan? Alhamdulillahnya kapan? Kalau ada belakangan. Padahal apa yang diberikan oleh orang itu bukan milik dirinya, tapi milik Allah. Maka seharusnya orang yang makna tauhidnya benar, tepat, lurus, ketika diberikan sesuatu, yang pertama dia lakukan, dia puji Allah, baru dia terima kasih ke orangnya. Terima kasih ke orang harus juga, karena kata Rasulullah dalam hadis, wa man lam yashkurin nas falam yashkurillah. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Tetapi mendahulukan syukur kepada manusia daripada Allah, di sini letak masalahnya. Maka kata beliau, ayyakuna shadiqan, dia itu benar-benar harus benar, jujur ketauhidannya ketika dia terima zakat, dia terima sedekah, yang pertama dia puji. Makanya coba lihat Pak, ada orang ada apa-apa alhamdulillah, ada apa-apa astagfirullah, jalan ke sandung batu astagfirullah, innalillah, bukan yang lainnya. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan, itu nanti nya itu yang keluar. Baik selagi sendiri, ke istri, ke anak, itu yang keluar. Kenapa? Karena kebiasaan. Tapi kalau kebiasaannya astagfirullah, alhamdulillah, yang keluar juga model yang seperti itu. Baik. Jadi orang yang sering cepat memuji Allah itu harus lebih didahulukan daripada orang yang terlambat memuji Allah. Zakatnya harus didahulukan karena itu kekhususan. Wa syakarahu, dan dia juga bersyukur kepada Allah, wa ra'a anna ni'mata minhu wa lam yanzur ila wasitatin. Dia melihat dan berpandangan bahwa nikmat yang dia terima meskipun itu datangnya dari hamba Allah, sesungguhnya itu datangnya dari Allah, bukan dari perantara. Jadi ketika ada si A datang ke si B, si A ngasih zakatnya atau sedekahnya ke si B langsung bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, tanpa melihat bahwa harta yang dia terima itu dari si A, meskipun si A itu yang memberikan. Dia ambil dari kantongnya, diserahkan ke si B langsung alhamdulillah ya Rabb, baru kemudian dia bersyukur kepada si pemberi. Terima kasih Mas, terima kasih Pak ya. Tapi sebelumnya dia ke Allah. Karena mustahil, satu, harta itu akan sampai ke dirinya kalau Allah tidak izinkan. Satu. Yang kedua, mustahil orang itu akan ngasih sedekah, ngasih zakat ke si B kalau Allah tidak menggerakkan hatinya. Ini tauhid nih. Ini tauhid. Nah, oleh sebab itu ketika ada pemberian, pujilah Allah. Kalau malu pakai lisan, cukup dengan hati. Itu sekurang-kurangnya. Alhamdulillah, tapi di hati yang dengar dia sama Allah saja. Nah, tapi kayak jadi syiar bagi banyak orang, maka bersegeralah alhamdulillah. Begitu juga. Dan ilmu ini sebenarnya bukan hanya urusan nerima apapun. Diajak ngopi sama teman, dibayarin sama teman, ya kan? Alhamdulillah. Karena kopi itu pada hakikatnya adalah milik Allah, walaupun yang bayarin teman kita.
Nah, seperti itu. Nah, ya sekurang-kurangnya seperti saya katakan, sekurang-kurangnya dalam kadang-kadang apalagi kalau yang muda-muda nih, kalau kumpul yang muda-muda lah nih aso alim banget nih. Nah, gitu kan? Takut karena baru-baru nih. Karena baru-baru takut, belum terbiasa. Dalam hati saja dulu, nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu. Yang lebih baik diucapkan dengan lisan dan hati sekaligus. Fahada huwa ashkarul ibadi lillahi subhanahu. Orang yang semacam ini orang yang paling bersyukur kepada Allah. Ini orang yang tingkatan syukurnya paling luar biasa, paling tinggi levelnya, level atas. Kenapa? Karena setiap dapat segala sesuatu, yang pertama dia ingat yang punya harta, yaitu Allah. Yang dia ingat yang mengizinkan harta itu sampai ke dirinya, yaitu Allah. Dalam bahasa sederhana, dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah jauh dari ingatannya kepada Allah. Tidak pernah lupa. Makanya kan bahasa dalam Al-Quran apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Bagaimana mengingat Allahnya? Qiyamah wa qu'uda. Qiyamah berdiri, lagi berdiri ingat Allah. Wa qu'uda, lagi duduk juga ingat Allah. Wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring pun ingat Allah. Ada nasihat dari para ulama, Bapak kalau lagi jalan itu ngelihat ke arah jalan, mulut diam atau bagaimana? Zikir sambil jalan nih. Enggak mesti ke masjid, Bapak ke warung jalan juga zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalud dzikri annahu la ilaha ill. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha ill. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil jalan tuh ke warung. Mau kemana, Pak? Mau beli rinso. Istri mau nyuci, beli rinso la ilaha illallah. Rinsonya dapat, surganya dapat. Pulang ganti. Kalau tadi pakai la ilaha illallah, sekarang selawatan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Terus atau sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terserah yang mana saja. Pulang sampai ke rumah. Besok ganti lagi. Perginya astagfirullah, 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 astagfirullah. Pulang ganti. Kalau tadi berangkatnya istighfar, pulangnya ganti. Oh, saya nih ada, alhamdulillah ada rezeki hari ini, ganti. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ke rumah. Naik motor juga sama. Naik motor tuh. Bapak ada hafal ayat Al-Quran? Ada Ustaz. Berapa surat? 3. 3 apa? 3 kul. Kulhu wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuma itu. Ulang-ulang terus tuh. Mulai dari rumah sampai ke kantor. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya bagaimana? Tertib. Jangan dari An-Nas ke Kulhu bacanya. Dari Kulhu ke An-Nas. Sesuai dengan tertib Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi qul a'udzu bil falaqnya, baca lagi bismillahnya, lalu lanjut ke An-Nas. Udah sampai minal jinnati wan nas, baca lagi bismillah, ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terus sampai ke kantor baru berhenti. Ustaz, ketabrak nanti. Ketabrak. Saya udah hampir 10 tahun begitu nggak pernah ketabrak. Dan bahkan menariknya kalau baca Quran ini lagi naik motor, kalau ada lagi kita bawa pas di tempat lagi berhentian lampu merah, depan kita di atas lutut, Pak.
Paham maksudnya? Itu kalau nggak ngaji Pak, mata itu enak aja itu ke arah situ. Tapi kalau lagi ngaji nggak bisa. Kenapa? Karena mulut lagi ingat Allah, mata ini tertahan untuk ke arah situ. Selamat kita. Ada orang yang kleksonnya bikin kita nggak enak dengernya, bawaannya pengen marah aja. Tapi gara-gara baca Quran, biarin sajalah. Cuek jadinya. Ayo kalau itu tuh. Jadi jangan, apalagi kalau bawa mobil, pasang kaset. Inul Daratista, la ilaha illallah. Sudahlah, dunia nggak dapat, akhirat melayang. Ya mahir zen masih oke lah, mahir zen masih oke lah, ngaji masih oke lah. Tapi bapaknya yang ngaji lebih bagus. Kalau keseringan kaset yang ngaji, takutnya dia duluan dari bapak ke surganya. Itu yang saya khawatirkan. Itu yang saya khawatirkan. Dia duluan ke surga, bapak masih di tempat hisab, lepas. Dia udah masuk tuh kasetnya ke dalam. Nah, jadi biarkan bapak yang baca lebih banyak daripada kaset. Ingat, baca Al-Quran itu dihitung bukan per kata tapi per huruf. Hadis Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam min harfun. Alif lam mim itu bukan huruf, satu huruf. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tapi alifnya itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baca alif lam mim 3 huruf. Satu huruf bisa dapat 10 kebaikan. Alif lam mim sudah ada 30 kebaikan minimal. Kata Rasulullah, falahu 10 hasanatin ila 700. Dia akan dapat satu huruf 10 kebaikan sampai dengan 700. Satu huruf. Bahkan ditambahkan, dilipat gandakan dengan ukuran yang tidak terhitung jumlahnya. Lu bayangkan Bapak, berangkat dari sini ke Bogor misalkan. Berapa menit tuh kira-kira? 1 jam, 2 jam? 2 jam. Itu kalau kulhu udah berapa kali? Kalau kulhu udah berapa kali tamat itu? Bayangkan mungkin di jalan tadi mau kecelakaan karena bapak baca kulhu terus dijaga sama malaikat. Ada kecelakaan digeser, ada kecelakaan digeser, ada hal yang nggak baik digeser. Kenapa? Karena bapak sedang ingat Allah. Nah seperti itu. Nah, jadi jangan berhenti untuk mengingat Allah kapanpun. Ini bapak lagi duduk, telinga dengar nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mulut, hati bapak terus zikir, terserah, astagfirullah, la ilaha illallah, apapun terserah. Ustadz saya ini sudah tua, kalau saya zikir begitu takut, aduh ini kadang-kadang saya pengen yang jumlah tertentu seperti subhanallah, ini saya nggak tahu, lupa. Nah pakai tasbih, subhanallah, subhanallah, boleh saya pakai tasbih, boleh. Tapi Rasulullah nggak ada pakai tasbih. Pada masa Rasulullah ada sahabat itu berzikir kepada Allah ngitungnya pakai batu. Datang Rasulullah tanya, kamu lagi apain? Saya lagi menghitung ya Rasulullah, sedang aku ingat Allah, berzikir kepada Allah. Pakai batu, batu kecil-kecil itu. Batu. Nabi pun tersenyum, tidak ditegur. Kalau batu boleh pakai, apalagi kayu, kan begitu. Tasbih itu kan kayu. Jadi tasbih itu bukan apa-apa, itu alat hitung saja. Untuk memudahkan bagi yang sulit. Sama seperti bapak nggak punya gamis, pakai baju batik. Nabi nggak pernah pakai baju batik sholat. Tapi bukan berarti baju batik itu haram. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Jadi dahulukan Allah dalam ingatan kita daripada kepada makhluk. Itu. Bapak pulang ke rumah dimarahin istri. Kira-kira yang bapak ingat duluan apa? Ingat Allah.
Misalkan apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Atau doa, ya Allah, anugerahkan kesabaran ya Allah. Yang pertama diingat Allah. Jangan bapak ketika dimarahin istri, istriku ini mencerewet betul. Itu kalau itu yang pertama bapak pikirkan, itu dengan Allahnya gak nyambung. Ingatannya harus Allah duluan. Nah, nanti saya kalau pengajian ibu-ibu nanti lain lagi saya cerita. Karena ini objeknya bapak aja, saya ceritanya ke bapak. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 3, jadi orang yang mendahulukan ingatannya kepada Allah. Itu sudah habis waktu, Pak. 11 detik. Oke. Jadi ini baru dapat 1, tapi nggak apa-apa. Hari ini dapat 1, sebenarnya dapat 10 hari ini. Karena ada hamba Allah yang masuk Islam. Insyaallah sudah ada 3 sifat. Kita sambung nanti minggu depan lagi untuk sisanya. Supaya kita ingin tahu sifat khusus dari 6 itu, nanti baru terakhir kita akan kesimpulkan. Pak yang dimuliakan Allah, mari kita tutup pengajian ini supaya kita bisa melakukan sholat isya berjamaah. Semoga apa yang kita sampaikan walaupun sedikit bermanfaat dan kemudian mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان